Ustaz, saya mengizinkan suami saya kawin lagi, tapi dalam hati kita dongkol. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Masuk surga apa tidak? Masuk, cuma agak lambat sedikit. Bapak pandai-pandailah merayu. Adinda, maukah engkau kutunjukkan suatu amal, kalau kau laksanakan ini kau masuk surga secepat-cepatnya? Apa itu Bang? Izinkan abang nikah lagi. Tak masuk tak Bapak. Ibu jangan takut suaminya nikah lagi, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah menetapkan peraturan mereka tak mungkin bisa nikah kalau tidak ada tanda tangan dari istri pertama di atas matre 6.000. Oleh sebab itu, ibu hati-hati kalau ada di laci nampak matre 6.000. Kalau buka laci nampak matre 6.000, apa ini Bang? Ibu tak usah takut. Ibu tak usah takut, tak usah sedih, tak usah cemas. Mereka ini tak ada yang berani. Udah aku tengok pucat-pucat semua muka. Selamat malam Ustaz. Assalamualaikumnya ada. Oke, selamat malam. Saya tak mau disebut selamat malam. Iya malam selamat, besok pagi. Apalagi udah kena laporkan nih, ngeri-ngeri juga ya. Iya, jangan lakukan mancing-mancing. Saya hamba Allah Pak Ustaz. Alhamdulillah sekarang banyak orang hamba harta, hamba kuasa, hamba setan, hamba hantu. Bagaimana cara menjaga sholat agar lebih khusyuk dan tak malas Pak Ustaz? 5. Yang pertama, ketika berwudu khusyuk. Waktu mencuci tangan, bersih dosa dari tangan. Waktu memasukkan air ke mulut, ke hidung, bersihkan dosa-dosa mulut, dosa-dosa lidah, dosa hidung. Waktu air dibasuh ke muka, keluar dosa-dosa biji mata, banyak silap salah. Waktu air menyiram tangan, keluar dosa-dosa dari ujung jari jemari, khusyuk. Waktu air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala yang kotor sampai ke lubang telinga. Waktu air menyiram kaki, keluar dosa-dosa kaki yang dilangkahkan ke tempat maksiat dan dosa. Makanya ketika berwudu itu jangan bercakap. Ini banyak orang di sambil wudhu cakap, itu udah aku bilang sama kau kemarin, panjat pinang itu yang besar-besar kali pinangnya. Modal kita pun tak ada, tapi kau itulah. Pak RT kan udah ngasih, Pak RW kenapa enggak juga? Entahlah, kentutlah sama dia. Itulah maka tak khusyuk. Karena ketika wudhu masih bicara dunia. Lalu dari tempat wudhu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tasbih menggerak-gerakkan. Wah, kerotak. Tak boleh. Tasbih tak boleh. Yang boleh tasbih. Subhanallah. Makanya kalau ada ngajak-ngajak ngobrol tak usah. Gimana kabar Anda? Subhanallah. 3. Ada terdengar azan, jawab. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Jangan bicara waktu azan. Siapa yang bicara ketika azan dikumandangkan, matinya mati su'ul khatimah. Begitu kata Syekh Imam Nawawi, Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Hati-hati. Lalu kemudian yang keempat, membaca bukan mutalaah. Mutalaah mulut tak bergerak. Waktu sholat itu membaca Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsir. Baca. Ini banyak orang sholat mulutnya diam. Mulut membaca, karena di situ disebut qiraah. Qiraah artinya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Yang kelima, mengerti apa yang dibaca. Itulah mengapa tadi saya pilih ayatnya, ayat-ayat pendek, supaya besok kalau sholat zuhur mengerti apa yang dibaca. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada. Kebetulan kawan di sebelah itu asik ngumpul-ngumpul harta. Jama'a malahu wa 'addada. Yahsabu annama lahu ahladah kalla la yambadanna fil hutamah. Dulu waktu Ustaz pernah mengisi ceramah di Mandala, saya minta doa agar dapat keturunan. Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah itu istri saya positif. Alhamdulillah. Kita yang takut positif itu kalau razia narkoba. Kalau positif hamil, kalau udah nikah, alhamdulillah. Belum nikah, na'udzubillah. Sekali lagi mohon doanya Pak Ustaz. Minta doa sekali lagi agar saya dapat keturunan yang soleh dan soleha. Baca surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Mau tidur malam sama habis subuh. Ayat itu bercerita tentang perempuan solehah namanya Hannah, lakinya soleh.
namanya Imran. Imran sama Hannah lama tak punya anak, mereka bernazar akhirnya punya anak, lahirlah anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Allah jaga keturunannya. Ini bagus, bapak-bapak kasih ingat istrinya yang baca surat Ali Imran 35, 36, 37 ya. Abang aja lah. Nah, kalau gitu akulah hamil. Kau baca sekarang, kalau tidak aku cari satu lagi. Bapak ini pantang nih pancing. Nampak betul keinginan terpendam. Kalau perempuan mohon kasih nama Pak Ustadz. Nuairah. Nuairah artinya secercah cahaya. Masya Allah. Kok tiba-tiba Ustadz kasih itu? Tak tahu pas nengok lampu. Saya mau tanya mengenai pernikahan uang hantaran. Bagaimana menurut pandangan Ustadz kalau si ibu wanita itu meminta uang hantaran mahar yang cukup tinggi? Ada tiga kemungkinan. Pertama memang mau bertanya masalah hukum. Yang kedua mau menyindir mak tua dari sini. Yang ketiga mau menawar. Perempuan yang paling baik aqalluha mahran, yang maharnya paling murah. Wahai ibu-ibu, turunkan harga mahar. Sebetulnya yang menetapkan harga mahar ini wali, ayah. Tapi sekarang banyak ayah yang anggota isti, ikatan suami takut bini. Maka yang berperan sekarang ibu-ibu, matre. Banyak perempuan lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Oleh sebab itu turunkan standarnya sedikit. Jangan nanti setelah dia hamil barulah na'udzubillah, na'udzubillah. Datang dia baik-baik. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepadamu orang yang baik akhlaknya, wa khuluquhu, baik agamanya, fazawijuhu, nikahkan dia. Illa taf'alu, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, maka terjadi kerusakan yang amat sangat berat. Tolong jangan sampai anak-anak muda ini besok buat baleho turun ke jalan, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Ustadz, apa yang membedakan seorang makmum dengan seorang imam? Imam di muka, makmum di belakang. Ustadz nih macam jawaban anak TK. Al-imamu junnah, imam itu penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul makmum, bacaan si imam menjadi bacaan makmum, maka bacaan imam mesti sempurna. Syarat menjadi imam 14. Buka dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahab Zuhaili menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama, wali. Jadi kalau berkumpul orang di kota Medan ini, siapa yang paling layak menjadi imam? Wali kota. Kalau wali kotanya tak sanggup jadi imam, yang tak usah bersuara, imam zuhur, asar. Imam yang kedua namanya imam ratib. Diangkatlah imam ratib. Kalau di Masjidil Haram itu Syekh Abdurrahman Sudais, itu diangkat oleh raja, oleh sebelum Salman, sebelum lagi Abdullah, sebelum lagi Fahad. Nah, itu imam paling tinggi wali. Yang keduanya adalah imam ratib. Yang ketiga ahfazuhum, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi kalau kumpul kita ramai-ramai, siapa yang paling layak jadi imam? Inilah yang hafiz. Ini sekarang banyak orang salah nih, maju anak hafiz di depan, tuanya udah nikah dia. Pak, dia memang belum nikah tapi hafal Quran. Bapak udah nikah berapa kali, tak hafal sama. Dia memang belum nikah tapi Quran itu di kepala dia. Dia tinggal klik keluar Quran. Bapak klik keluar hutang. Apa hukumnya mencium istri sedang berpuasa? Istri siapa? Kalau istri engkau yang kau cium maka tak batal. Dalilnya Nabi mencium Aisyah. Tapi kalau dia ihtiyat, hati-hati, takut dia tak bisa mengendalikan hawa nafsunya seperti Nabi Muhammad SAW, maka dia ihtiyat, dijaganya. Tapi hukum aslinya tak batal. Apa hukum suami istri mencari uang bersama-sama? Suami punya uang, istri punya uang. Apa beza uang istri dengan uang suami? Dalam uang suami ada hak istri, tapi dalam uang istri tak ada hak suami. Setuju? Saya ulang sekali lagi. Suami punya uang, punya kereta, punya harta,
istri punya uang, punya harta, punya kereta. Apa bezanya? Dalam harta suami ada hak istri, tapi dalam harta istri tak ada hak suami. Bila ada suami istri bekerja bersama-sama, siapa yang menanggung nafkah belanja? Suami. Kewajiban suami ada 5: makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Bila dia tidak memberikan itu, maka dia zalim, dituntut di hadapan Allah SWT. Hukum asal perempuan itu di mana? Buka Quran. Waqarna fi buyutikunna. Perempuan mestinya di rumah, tidak bekerja. Perempuan itu di rumah saja. Jangankan untuk bekerja di luar, membawakan air minum tamu pun tidak. Bila dia dah buat, dia panggil, hai pembantu, nih bawa kepada tamu. Tapi kerana Islam ini agama rahmatan lil alamin, maka Asma memikul makanan unta di atas kepalanya. Asma saudara kandung Aisyah. Nabi Muhammad SAW menengok Asma, Nabi menolong Asma membawa pulang ke rumah. Itulah dalil perempuan boleh bekerja, kerana Nabi tidak melarang Asma. Seandainya Nabi melarang, hei Asma pergi balik, haram. Haram perempuan bekerja. Perempuan boleh bekerja kerana Nabi tak melarang Asma, tapi dengan syarat izin suami. Tapi izinnya memang betul ikhlas izin, bukan kerana terpaksa. Karena banyak juga suami beri izin kerana dia terpaksa. Abang, aku nak kerja, kalau kau tak izin, awas. Yang kedua, tempat bekerja itu tidak ikhtilat. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tak boleh berdua-dua tanpa ada mahram. Yang ketiga, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tak boleh bersolek-solek jahiliyah. Bila selamat daripada ini, maka perempuan boleh bekerja, tapi hukum asal nafkah adalah suami. Bila istri mau membantu, maka tatawwu, bagian dari sedekah. Ada tak tips dari Ustadz untuk kami kaum wanita agar mendapatkan jodoh yang soleh? Karena jodoh kita berjumpa, atau karena jumpa jadi berjodoh? Nah, memang kalau udah siang-siangnya gak payah berpikir memang. Karena ada jodoh lah maka berjumpa. Kalau tak ada jodoh, takkan berjumpa. Jodoh adik-adikku takkan mungkin dilarikan kucing. Nah, oleh sebab itu ini keyakinan masalah iman. Tapi ada usaha. Kalian yang solihah, yang gadis-gadis, tak jauh-jauh jodoh kalian, masih di sekitar sini juga. Tengoklah, ada yang di bawah pokok kayu, ada yang tersangkut-sangkut di tiang-tiang itu, ada di sini. Cuman harus tetap ada usaha. Jangan rusak jodoh rezeki yang baik karena usaha yang tak baik. Maka ibu jangan kasih anak pacaran. Yang kasih anak pacaran, bu, nanti kalau datang anak laki-laki bertamu, boleh saya bawa anaknya, bu? Jangan. Ustaz Somad kemarin sudah bilang, jangan. Sebentar aja, bu, kami jalan-jalan. Tidak. Nanti kami belikan ibu mie ayam. Murah kali anak gadis. Ustaz, saya baru tahu kalau pasangan hidup saya LGBT. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Mempertahankan atau meninggalkannya? Penyakit LGBT ditulis dalam Al-Quran. Innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi laki-laki bersahwat, tak mau pada perempuan. Hukumannya ditulis dalam Quran. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang bawah naik ke atas, yang atas bawah turun ke bawah. Amtarna 'alaihim bihijaratin min sijilin mandun. Kami hujani mereka dengan batu dari api neraka. Tak ada azab-azab yang hebat itu sampai ditulis dalam Quran, menunjukkan begitu hebatnya dosa LGBT. Di dunia kena penyakit HIV/AIDS. Ada pengakuan seorang dokter ketika diperiksa, macam-macam penyakit yang tak terlintas di pikiran. Orang kena LGBT ini berbisul otaknya. Orang bisul di lutut jadi otak. Oleh sebab itu LGBT, tobatlah kalian, tobat. Bertambah lagi musuh. Mengamuk pula besok LGBT. Bantailah situ. Apa lagi dipikirkan? Awak pun akan mati juga. Diam pun mati, bercakap pun mati. Bagus mati bercakap daripada mati diam. Mungkinkah pertemuan itu di luar kuasa Allah Subhanahu wa taala? Tak mungkin. Maka harus dibaca, ada hikmah di balik ini. Hikmah pertama, sebenarnya Allah memilih engkau karena Allah sedang menguji engkau merubah si LGBT ini. Oleh sebab itu, kau ajak dia, bang,
Ini yang laki-laki LGBT ini kan. Bang, kau berubah bang, berubah. Bisa kau tengok yang laki-laki. Kau tengok aja aku. Ajak dia pengajian, bimbing dia ruqyah, bawa dia ke Ustadz Musdar Bustamam LC di ruqyah. Mana tahu dia diganggu jin bencong. Ada. Jangan bapak ibu sangka orang LGBT itu murni karena diri dia diganggu jin. Ada beberapa bencong waktu dibacakan ayat-ayat ruqyah keluar balik jantannya. Oh, apa gitu. Padahal sebelum itu apa? Sehat dia. Segala usaha, pergi ke terapis, pergi ke psikolog, pergi ke ustadz, pergi ke ruqyah. Kalau kau tengok ada perubahan, lanjutkan. Tapi kalau kau tengok nampaknya dia tak berubah, maka kau gugat ke pengadilan, kau cari suami yang bersih dari penyakit LGBT. Tapi lakukan dulu langkah-langkah ini. Tapi kalau dia tak berubah juga, memang tak ada niat dia untuk berubah, memang dia mau bertahan di situ. Kau perempuan lemah, tak sanggup, la yukallifullahu nafsan illa usaha, maka kau gugat dia ke pengadilan. Saya gugat dia karena dia LGBT. Tengok sama Pak Hakim, kenapa kau gugat dia? Dia LGBT. Betul kau LGBT? Iya, kata dia. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu cicit kita dari LGBT. Ustaz, kalau bercadar bagi perempuan wajib apa tidak? Ada namanya Syekh Twigri, tempatnya di Riyadh, Saudi Arabia. Kata dia cadar itu wajib. Syekh Twigri mengatakan cadar wajib. Syekh Albani mengatakan cadar tak wajib. Sesama ulama salafi pun, jangankan yang mazhab Syafi'i, tak sepakat tentang cadar wajib. Adapun ulama-ulama Al-Azhar Mesir mayoritas mengatakan cadar tak wajib. Tapi kalau bercadar bagus, apalagi anak-anak gadis yang putih bening cantik, kalau minum kopi nampak mengalir sini. Nah, itu bagus dia bercadar. Kalau sampailah anak gadis cantik tak bercadar di Medan ini, tabrakanlah supir-supir sudaku kocan. Habis. Nah, jadi bagus. Makanya yang bercadar jangan diejek. Kenapa kalau ada orang bercadar diejek? Kenapa kalau ada orang bercadar diolok-olok? Tapi kalau perempuan berok pendek diam, berarti setan. Yang bercadar bagus, silakan. Yang tak bercadar tak apa-apa. Jangan antara yang bercadar dengan bercadar saling ejek mengejek. Kalau kalian yang bercadar mengejek yang tak bercadar, yang tak bercadar mengejek yang bercadar, yang ketawa yang tak bercelana. Nah, oleh sebab itu mari kita jaga. Selama dia tak keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, maka tak boleh saling caci mencaci, maki memaki. Apa kelebihan membangunkan orang lain menunaikan sholat fardu dan kita membangunkannya secara lembut dan baik? Rahimallahum ra'an, Allah menurunkan rahmat kepada seorang suami alladzi aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya dengan mengambil air. Dia ambil air, dipecikkannya ke wajah istri. Oh my darling. Kalau baru-baru nikah lah honeymoon, tapi kalau dah lama disiram aja. Hadis sahih, rahimallahum ra'an, Allah menurunkan rahmat kepada suami alladzi aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya. Lalu bagaimana dengan kami istri? Hadisnya belum habis. Rahimallahum ra'atan, Allah merahmati perempuan allati aiqazat zaujaha, yang membangunkan suaminya. Beruntunglah tuan-tuan yang mendapatkan istri yang membangunkan, karena itu ciri istri salihah. Apa ciri istri salihah? Allati tu'inu ala imanihi, yang mampu menolong iman. Kalau dia mampu menolong solat kita, dia mampu menolong tazkirah kita, maka itulah solihah. Mudah-mudahan termasuk yang solihah-solihah insyaallah. Apa hukum orang tinggal di sekitar masjid tapi tak solat di masjid? La salata li jaril masjid illa fil masjid. Orang yang dekat masjid tak sah solatnya kalau tak di masjid. Nabi kalau selesai salat dia menengok ke belakang, dia tengok satu-satu, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan kenapa tak ke masjid? Mana si fulan kenapa tak ke masjid? Mana si fulan kenapa tak datang ke masjid? La uharriqanna alaihim buyutahum. Siapa yang tak datang ke masjid, ku bakar rumahnya. Siapa yang tak datang salat berjamaah ke masjid, ku bakar rumahnya. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah titik api di Deli Serdang. Saking banyaknya orang tak salat ke masjid. Tapi alhamdulillah masjid percut penuh melimpah ruah. Mudah-mudahan sampai hari kiamat ramai masjid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hadis yang sahih untuk seorang muslim melakukan sukan memanah atau berkuda? Nak memanah berkuda tak perlu hadis sahih.
Takkan semua nak hadis sahih, nak makan lontong pun hadis sahih. Alimu auladakum, ajarkan anak kamu as-sibahah, berenang, warrimayah, memanah, warukubal khail, menaik kuda. Dalam riwayat lain wal furusiyah, furusiyah diambil dari kata fars, berkuda. Apakah ini hadis marfu'? Mulut Nabi yang bercakap, ikhtilaf ulama. Sebagian mengatakan tak sampai pada darajah sahih, tapi andai pun dia dhaif tetap boleh diamalkan karena dia bukan masalah ibadah, dia bukan masalah halal haram, dia hanya untuk motivasi. Tapi ini pun mesti saya jelaskan, saya tak ingin pemuda-pemuda pergi berenang di tempat orang asik berenang, mamam cakap bercampur aduk ikhtilat lelaki perempuan. Awak kenapa berenang? Adlimu auladakum as-sibahah. Hadis lain tak ada hafal, hadis ini hafal. Tak betul. Tapi yang riwayat sahih, ucapan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menulis surat, dikirimnya kepada penduduk negeri Syam. Buatnya surat, alimu auladakum as-sibahah warrimayah wal furusiyah, ajarkan anak kamu berenang, memanah dan berkuda. Jadi masalah ini jelas. Jadi andai beramal berbuat tak ada kait mengait dengan ibadah mahdah,